fenomena radiasi. Selain itu, spektrometer XRF adalah alat uji yang digunakan untuk menganalisis unsur yang terkandung di dalam bahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada spektrometer XRF terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama tabung sinar X, kemudian filter, kemudian kalium motor, dan yang terakhir adalah analyzer kristal. Prinsip kerja pada XRF yaitu yang pertama, atom target berinteraksi dengan sinar X, kemudian elektron tereksitas, lalu atom menjadi tidak stabil atau mengalami kekosongan. Yang terakhir adalah deeksitasi disertai pelepasan energi sinar. Pada hal ini disebut dengan radiasi fluoresensi. Selanjutnya yaitu preparasi sampel. Sampel padat. Caranya yaitu dengan dibuat menjadi lempengan, kemudian dapat dilakukan dengan penggilingan, penggosokan, maupun penggerusan. Lalu pada sampel bubuk, caranya dapat dibuat menjadi palet. Jika sampel memiliki ikatan antara partikel yang lemah, maka dibuat dengan tekanan yang tinggi, kemudian atau ditambahkan dengan zat pengikat. Sedangkan pada sampel cair, sampel memiliki satu fasa dan tidak mudah menguap menggunakan liquid sample holder. Kendala pada sampel cair yaitu sampel cair dapat mengalami reaksi fotokimia jika berinteraksi dengan sinar X. Lalu, untuk penentuan konsentrasi unsur, prinsip penentuan konsentrasi unsur dalam analit dengan menggunakan metode XRF sangatlah sederhana, yakni dengan menggunakan prinsip kesebandingan antara konsentrasi unsur standar dengan intensitas yang terbentuk untuk nilai konsentrasi tersebut. Persamaannya yaitu CI STD sama dengan KLI STD, kemudian K sama dengan CI STD per LI STD. Dengan CI STD adalah konsentrasi unsur dalam standar, LI STD adalah intensitas unsur dalam standar, dan K adalah konstanta kesebandingan. Konstanta kesebandingan tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan intensitas yang dihasilkan ketika unsur pada analis berbentuk pada diagram XRF. Dengan demikian, konsentrasi unsur dalam analit dapat diketahui dengan persamaan CI pangkat AN sama dengan KLI pangkat AN. Kelebihan dan kekurangan pada XRF. Yang pertama, kelebihan dapat menentukan unsur dalam material tanpa perlu adanya standar. Kemudian akurasi yang relatif tinggi, lalu membutuhkan sedikit sampel pada tahap preparasi sampelnya. Sedangkan kekurangannya, analisis XRF tidak mampu membedakan isotop dari sebuah unsur, sehingga analisis material semacam ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti TIMS dan SIMS. Tidak dapat membedakan ion pada unsur yang sama pada keadaan valensi yang berbeda. Kemudian, tidak dapat mengetahui senyawa apa yang dibentuk oleh unsur-unsur yang terkandung dalam material yang akan kita teliti. Dan yang terakhir, tidak dapat menentukan struktur dari atom yang membentuk material itu. Baiklah, sekian penjelasan tentang analisis XRF, X-ray fluorescensi analysis.